Inspektorat Jenderal Kementerian HAM menjadi penanggung jawab upacara Hari Pahlawan 2025 lintas kementerian yang dilaksanakan dengan khidmat di lapangan Kementerian Hukum. Inspektur Jenderal Kemenham dalam amanatnya menekankan internalisasi teladan kesabaran dan pandangan jauh ke depan para pahlawan, yang kini harus diwujudkan melalui kinerja profesional selaras asta cita demi memperkuat pengabdian kepada negara. Inspektur Jenderal Kemenham Farid Junaedi mengarahkan pelaksanaan Fun Run 5K Hari Bakti Kemenham agar berjalan lancar, aman, dan dipublikasikan secara positif untuk citra institusi. Beliau juga menekankan pentingnya monitoring ketat oleh inspektur wilayah serta evaluasi efisiensi anggaran pasca kegiatan. Telah dilaksanakan rapat persiapan Fun Run HAM 2025 yang dipimpin Sekretaris Inspektorat Jenderal bersama event organizer pada tanggal 10 November tahun 2025 untuk mematangkan kegiatan peringatan Hari HAM ke-77 yang inklusif dengan melibatkan penyandang disabilitas. Rapat tersebut membahas tindak lanjut kesiapan panitia, perkembangan progres, serta detail teknis pelaksanaan, seperti penetapan rute yang aman dan manfaat yang akan diterima peserta. Inspektorat Jenderal Kementerian HAM menghadiri rapat verifikasi data proses bisnis dan layanan untuk penyusunan peta rencana SPBE tahun 2025 sampai tahun 2029. Dengan tindak lanjut berupa kewajiban setiap unit untuk mengisi daftar proses bisnis guna mewujudkan integrasi data dan layanan digital yang optimal. Supervisi Gabungan Direktorat Instrumen dan Inspektorat Jenderal di Kanwil HAM Jawa Timur, yang baru pindah lokasi, menemukan realisasi anggaran IDP telah mencapai 2,1 miliar rupiah dari pagu 2,5 miliar rupiah meskipun masih terdapat kekurangan fasilitas BMN. Penguatan perencanaan ditekankan untuk memaksimalkan sisa anggaran 400 juta rupiah pada Desa Sadar HAM serta mewujudkan pengelolaan yang lebih tertib dan efisien demi mendukung kinerja penguatan HAM. Kementerian Hak Asasi Manusia menggelar rapat penguatan fungsi kehumasan pada tanggal 10 November tahun 2025 bersama narasumber dari Kementerian Hukum. Wawasan utama rapat tersebut menekankan bahwa kehumasan yang efektif menuntut peliputan sistematis, produksi berita berkaidah jurnalistik, koordinasi yang matang, serta strategi konten yang edukatif dan informatif. Sinergi antara Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Kementerian HAM dalam klarifikasi review penyerapan anggaran Triwulan 3, 1 Juli tanggal 10 Oktober tahun 2025, bertujuan menyelaraskan pemahaman atas catatan review guna memperkuat akuntabilitas dan mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan serta berorientasi pada hasil. Pemantauan isu HAM yang dinamis krusial untuk menyediakan data akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Kementerian HAM telah melaksanakan rapat persiapan kick-off 1 data HAM yang dipimpin langsung oleh Menteri HAM, Natalius Pigai. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, inisiatif ini bertujuan mengintegrasikan dan menstandarkan data HAM lintas sektor untuk mengurangi duplikasi serta memperkuat transparansi pengelolaan data. Pada hari Selasa, tanggal 11 November tahun 2025, tim Inspektorat Wilayah I melaksanakan review penyerapan anggaran UKI Sekretariat Jenderal, Ditjen PDK, dan Pusdatin, di mana Ditjen PDK menyerahkan sampel dokumen salinan cetak yang diverifikasi kelengkapannya oleh tim auditor, Superman, Anton Kurniawan,
dan Rizky Fadila P. untuk dijadikan dasar tindak lanjut pemeriksaan serta rekomendasi perbaikan. Inspektorat Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia membahas pengembangan aplikasi SIMANJ-AKU sebagai alat bantu pengawasan pelaksanaan anggaran yang akan disesuaikan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tahun 2025. Tim Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia bersama BPKP melaksanakan pendampingan evaluasi SPIP terintegrasi di kantor wilayah DK Jakarta, yang meliputi konfirmasi data dukung serta pemberian arahan untuk peningkatan manajemen risiko dan rencana tindak pengendaliannya. Inspektur Jenderal Kementerian HAM memantau kesiapan teknis Kanwil Jawa Timur untuk memastikan kelancaran pelaksanaan reses DPR RI Komisi 13 sesuai standar yang ditetapkan. Inspektorat Jenderal Kementerian HAM menyelenggarakan rapat pengelolaan kinerja pegawai pada tanggal 12 November tahun 2025 untuk menyelaraskan pemahaman sasaran kinerja pegawai (SKP), membahas pembaruan teknis aplikasi SIMPEK sesuai aturan Kemenpanrab serta metodologi evaluasi, guna mewujudkan pemahaman yang seragam demi peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi. Kementerian HAM melaksanakan FGD penyusunan anggaran 2027 yang menekankan pentingnya keselarasan dengan Renstra, RPJMN dan kepatuhan pada standar biaya serta kebijakan fiskal nasional. Rapat Koordinasi Internal Inspektorat Wilayah 2 yang dipimpin oleh Indra Jaya Ali pada tanggal 12 November tahun 2025 mengevaluasi pelaksanaan tugas mandatori dan progres tugas berjalan, termasuk pemanfaatan aplikasi SIMANJ-AKU. Inspektorat Jenderal bersama Biro Perencanaan Kementerian HAM menggelar rapat persiapan teknis, meliputi penyusunan random dan penentuan narasumber, demi kelancaran agenda rekonsiliasi capaian kinerja dan penetapan arah kebijakan strategis Inspektorat Jenderal tahun 2026. Rapat persiapan Funrun 5K Kemenham pada tanggal 12 November tahun 2025 yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Farid Junaedi menekankan arahan penting mengenai efisiensi anggaran, kualitas persiapan, dan validasi perencanaan oleh Irwil demi akuntabilitas, serta dilanjutkan dengan pemaparan RAP dan pembahasan detail teknis perlengkapan oleh event organizer. Inspektur Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan urgensi pendekatan berbasis korban yang memprioritaskan pemulihan serta pemberdayaan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 13 DPR RI di Jawa Timur, yang diwujudkan melalui langkah konkret seperti RANHAM dan pengawasan internal akuntabel demi menjadikan wilayah tersebut teladan sinergi perlindungan HAM yang efektif. Inspektorat Wilayah 2 Inspektorat Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia melaksanakan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten guna mematangkan persiapan evaluasi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh BPKP melalui penyelarasan kertas kerja, sosialisasi tahapan penilaian, serta akselerasi perbaikan dan pemenuhan validitas data dukung agar sesuai standar indikator. Saudara Ruki dan juga ada dari Pak Guntur, Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia menyelenggarakan rapat pengawasan anggaran pada Kamis, tanggal 13 November tahun 2025,
yang berfokus pada pengembangan dan pengaplikasian Sistem Informasi Manajemen Pertanggungjawaban Keuangan (SIMANJAKU) guna menyusun proses bisnis pelaporan pertanggungjawaban yang terintegrasi bagi seluruh satuan kerja sesuai pedoman Permenpanrap Nomor 19 Tahun 2018. Sebagai langkah strategis menyukseskan program pengarusutamaan hak asasi manusia inisiasi Menteri Natalius Pigai, Kementerian Hak Asasi Manusia memperkuat kapasitas ribuan warga binaan di Lapas Kelas 1 Surabaya agar mereka memahami nilai-nilai HAM serta berkomitmen menjadi agen perubahan yang tidak mengulangi tindak pidana saat kembali ke masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian HAM, Novita Ilmaris, memimpin rapat pemantapan persiapan Hari HAM Sedunia ke-77 tahun 2025 bersama jajaran pimpinan tinggi untuk membahas detail teknis, logistik, dan tamu undangan, serta menekankan pentingnya sinergi antar unit demi kesuksesan acara. Inspektur Jenderal Kementerian HAM, Farid Junaedi, menyerahkan buku karyanya kepada Lapas Kelas 1 Surabaya sebagai rujukan pemasyarakatan yang humanis dan berbasis hak asasi manusia. Karya tersebut mengintegrasikan wawasan hukum dengan pendekatan spiritual, merujuk beragam ayat Al-Quran seperti Qs. Al-Baqarah 286 dan Qs. At-Talaq 3 untuk menegaskan kapasitas manusia berubah dan pentingnya tawakal, serta menanamkan nilai moral fundamental seperti kesabaran dalam proses, empati, dan kejujuran. Pendekatan komprehensif ini bertujuan memulihkan martabat manusia dan menegaskan komitmen Irjen Farid dalam mendorong sistem pemasyarakatan yang manusiawi dan berketuhanan. Kegiatan pendampingan observasi SPIP oleh BPKP di Kanwil Kemenham Banten menekankan pentingnya tata kelola akuntabel melalui implementasi 5 unsur SPIP, sekaligus mengklarifikasi perbedaan peran Kemenham dengan Komnas HAM serta tantangan internalnya, di mana BPKP fokus mengevaluasi 4 area termasuk pelayanan pengaduan dan manajemen risiko, yang ditanggapi Kanwil dengan pemaparan alur tindak lanjut pengaduan dan monitoring proaktif. Inspektorat Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia menggelar FGD penyusunan peta proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui standar operasional prosedur yang jelas serta terukur sesuai regulasi yang berlaku.